zamannya hari ini. Dunia panggung politik hari-hari ini sedang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kudeta, pengambil alihan kekuasaan dalam kekerasan dan dengan kepaksaan. Nah, semua pelaku kudeta ini selalu akan merasa bahwa ia benar, ia baik, dan ia punya tujuan untuk menyelamatkan negara ini. Namun jika kita mau jujur, pelaku kudeta ini kemudian juga akan dikudeta lagi, karena intinya Alkitab sudah bilang bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti rahasia hidup ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, karena itu perlakukanlah orang seperti kita ingin diperlakukan. Jadi ingat, dalam hidup ini kan ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kau tabur dalam kejahatan, yang kau tuai adalah kekerasan. Jadi karena itu dalam hidup ini, pegang ini sebagai rumusan rahasia dalam hidup saudara. Kalau kita mau menabur yang baik dan kita akan menuai yang luar biasa, maka belajar menyadari, perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Kalau kita nggak senang dicurigai, jangan mencurigai orang. Kalau kita nggak suka dibentak, jangan bentak orang. Kalau kita nggak suka dicemburuin, jangan cemburuin orang. Kalau kita nggak suka orang iri sama kita, berarti jangan juga iri sama orang lain. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita perlu belajar bahwa apa yang kita tabur itu kita tuai. Karena itu perlakukanlah orang seperti kita ingin diperlakukan. Lalu yang kedua, perlakukan karena orang agar nama Yesus dipermuliakan. Jadi kita memperlakukan orang jangan selalu karena mau cari untung. Ini jahat, saudara-saudara. Ada banyak orang cari orang hanya supaya dapat untung, dapat proyek, dapat segala macam. Sebagai hamba Allah, saya mau tegaskan, perlakukanlah orang agar nama Yesus yang dimuliakan. Jadi orang melihat hidup saudara, wah luar biasa, Yesus dahsyat. Alkitab bilang orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan yang ketiga, karena itu perlakukanlah orang agar orang itu bersuka cita. Karena kan tugas kita untuk membawa suasana damai, dan salah satu bagian dari suasana damai adalah sukacita itu. Nah, biarlah dimanapun kita berada, orang sukacita. Sukacita di sini bukan hanya tertawa, tapi artinya dia merasa diperhatikan, dia merasa ada damai, dia merasa ada yang nolong dia merasa dikasihi. Nah, ini kan penting. Jadi perlakukanlah orang seperti kita ingin diperlakukan. Yang kedua, perlakukanlah orang agar nama Yesus dipermuliakan, saudara, sehingga dimanapun kita ada, orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, perlakukanlah orang agar orang itu bersuka cita. Dan yang keempat, perlakukanlah orang agar hidup kita dapat menjadi pelaku firman. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu bagian dari firman adalah bagaimana menghadapi musuh, bagaimana menghadapi hal-hal yang menyakiti, bagaimana hal-hal yang mengecewakan kita. Nah, semuanya ini adalah bagian dari proses untuk memurnikan iman kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadarilah, suka atau nggak suka, senang atau nggak senang, pada dasarnya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang perlakuan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Wah, ini luar biasa ini. Bagaimana kita menghadapi orang yang diurapi Tuhan. Sehingga Daud saja berani berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Karena itu melalui program ini saya juga ingatkan, masa bodoh, jangan suka omongin pendeta lain, hamba Tuhan lain, gereja lain. Masing-masing berbeda, masing-masing punya panggilan yang tersendiri. Tetapi kita mau diledek, mau dicela, direndahkan orang, tetap maju. Karena kita tahu ketika seorang itu diurapi Tuhan, selalu ada saja jalan berkat luar biasa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidupnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang perlakuan terhadap orang yang diurapi Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 26. 1 Samuel pasal 26 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 di bawah judul perikop untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara, lalu berkemah
berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari antara orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai. Maka diketahuinya lah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan kau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpacung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkan kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah pergi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak mau mengkudeta Saul, mengambil alih kedudukan Saul, meskipun dia sangat bisa. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari di sini ada beberapa hal yang mendorong Daud untuk tidak menjamah orang yang Tuhan urapi dan tidak melakukan kudeta. Yang pertama, karena ia tidak mau menjadi pemimpin yang prematur, pemimpin yang belum siap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir bangsa ini dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang belum siap, sehingga apa yang terjadi ketika dia duduk di posisinya, bingung sendiri, saudara. Kenapa? Karena dia memang nggak mimpi sampai di situ, mimpi kali ya kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi lihat dari sini saya mau jelaskan bahwa kenapa Daud tidak mau mengkudeta Saul sebelumnya, jangan tunggu sampai matinya, saudaraku, karena ia tidak mau menjadi pemimpin yang prematur. Dia mesti belajar dari kelemahan orang, dia mesti belajar dari kelebihan orang, dia mesti belajar dari kemampuan yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi, kita bisa melihat bahwa ketika kita dikaruniakan Tuhan dalam kepemimpinan, maka kita jadi pemimpin yang berwibawa, bertanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, Daud tidak mau menjamah orang yang Tuhan urapi, karena ia menyadari waktu Tuhan yang tepat, tidak perlu dibantu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, in His time, He makes all things beautiful in His time. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita sadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu tahu waktu yang tepat, sehingga dia tidak perlu dibantu oleh apapun. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud menyadari betul dia tidak perlu membantu apapun. Pada saatnya ia akan diangkat sebagai raja, dan pada saatnya Saul akan dijatuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia tidak mau melakukannya, mengkudeta Saul. Kenapa? Karena ia tidak mau mengambil jalan dalam ketidakbenaran. Ia tidak mau mengambil jalan pintas, walaupun kelihatannya baik, walaupun kelihatannya sederhana, walaupun kelihatannya gampang, tetapi ujungnya tumbalnya mahal, saudara. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan buat saudara, kita belajar dari keberadaan Daud. Yang pertama, ia tidak mau menjadi pemimpin yang prematur. Yang kedua, ia menyadari betul waktu Tuhan itu tepat, tidak perlu dibantu, tidak perlu dirubah. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa ia tidak melakukan, yaitu mengkudeta Saul pada sangat bisa. Yang ketiga, karena ia tidak mau mengambil jalan ketidakbenaran. Apapun yang diambil harus jalan dalam kebenaran. Dan yang keempat, yang terakhir,
Kenapa Daud tidak melakukannya, yaitu mengkudeta Saul? Karena ia tahu hukuman Tuhan pasti bagi yang bersalah. Artinya apa? Saya akan melayani Tuhan dan terus pasti diberkati. Dan dia yang melakukan kesalahan apapun, dia akan melayani Tuhan. Tetapi badai akan terus menerpa sampai dia kembali sungguh-sungguh ke jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan setiap mereka sedang menghadapi badai dan mereka taruh tangan kanan dan tidak ada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga kami hidup dalam pengurapan Tuhan. Kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021 299 37